Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan semangat selalu ya. Ketemu lagi dalam pembelajaran desain grafis. Di sini Bu Titin menerangkan tentang materi tipografi. Sebelum menginjak ke materi tipografi, Bu Titin menerangkan dulu tentang tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, peserta didik harus mengerti dan memahami pengertian tipografi, kemudian memahami sejarah tipografi, memahami perkembangan huruf. Pengertian tipografi secara etimologi, tipografi berasal dari bahasa Yunani ya, yang berbentuk tipos berarti bentuk, graphen berarti menulis. Jadi tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang seni dan desain huruf, termasuk simbol, dalam aplikasinya untuk media komunikasi visual melalui metode penataan layout, bentuk, ukuran, dan sifatnya, sehingga pesan yang akan disampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Istilah dalam tipografi, ini ada karakter. Karakter yaitu komponen terkecil dalam bahasa tulisan, huruf, bisa berupa huruf, angka, tanda baca, dan simbol-simbol lain termasuk dalam karakter. Kemudian ada alfabet. Alfabet ini satu huruf yang digunakan dalam bahasa tulisan. Jadi alfabet Latin seperti yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada typeface. Typeface ini desain dari satu set bentuk huruf, angka, dan tanda baca yang memiliki satu sifat visual yang standar dan konsisten. Jadi sifat ini membentuk karakter yang tetap meski rupa dan bentuknya telah dimodifikasi. Kemudian ada tipe font. Tipe font ini satu set bentuk huruf, angka, dan tanda baca dalam rupa, ukuran, dan gaya khusus untuk komunikasi. Next, ada tipe style. Tipe style ini yaitu modifikasi yang didesain berbagai variasi guna memunculkan karakter visual. Next. Jadi fungsi utama dari tipografi ialah membuat teks menjadi berguna dan mudah digunakan. Artinya, tipografi ini berbicara tentang kemudahan membaca teks, readability, dan kemudahan mengenali setiap huruf dan kata, atau legibility. Di sini, prinsip dari pokok tipografi ini ada legibility. Legibility ini apa? Legibility ini merupakan kemudahan mengenali huruf dan membedakan masing-masing huruf atau karakter. Jadi dipengaruhi oleh jenis huruf, ukuran, pengaturan, kemudian kontras warna, ini dipengaruhi oleh readability. Kemudian yang legibility ini merupakan tingkat keterbacaan suatu teks. Jadi teks yang readable berarti keseluruhannya mudah dibaca. Biasanya dipengaruhi oleh kombinasi huruf dan jaraknya. Kalau di sini ditentukan oleh kerumitan desain huruf, ya, seperti penggunaan serif, kontras, stroke, dan sebagainya. Penggunaan warna, frekuensi pengamat, ya, menemui huruf dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada visibility. Visibility ini berhubungan dengan jarak pandang antara pembaca dengan objek. Semakin jauh jarak pandang, maka visibility-nya akan berkurang. Namun, apabila tingkat legibility-nya dan readability suatu huruf sudah baik, maka dengan jarak yang cukup jauh pun akan tetap visible. Next, di sini ada contoh dari tipografi, ya. Jadi penulisannya seperti ini, art sekali ya. Bentuk fontnya.
untuk fontnya di sini. Ini namanya desain dari tipografi. Belajar dari sejarah tipografi dulu, dimulai dari bangsa Afrika dan Eropa pada tahun 35.000 sampai 4.000 sebelum Masehi ya. Ya, di sini awalnya membuat lukisan di dinding gua ya. Pada zaman dulu itu belum ada bangunannya mungkin masih gua. Ya, jadi sebagai salah satu sarana utama dalam suatu komunitas, baik sebagai media untuk mentransmisikan informasi maupun media untuk kegiatan ritual. Jadi sebagai simbol yang menggambarkan sebuah objek. Komunikasi dengan menggunakan gambar berkembang dari piktograf hingga ideograf, berupa simbol-simbol yang merepresentasikan gagasan yang lebih kompleks. Kemudian dilanjutkan dengan perkembangan huruf. Jadi perjalanan desain dan gaya huruf Latin mulai diterapkan pada awal masa kejayaan Kerajaan Romawi. Jadi ini sudah meningkat perkembangan hurufnya. Dalam sejarah perkembangan tipografi, lahirnya desain dan gaya huruf banyak dipengaruhi oleh faktor budaya serta teknik pembuatannya. Di abad pertama, kejayaan Kerajaan Romawi berhasil menaklukkan Yunani. Di sini baru mulai perkembangan huruf dimulai ya, membawa peradaban baru dalam sejarah Barat dengan diadaptasikannya ke susasteraan, kesenian, agama, serta alfabet Latin yang dibawa dari Yunani. Kemudian di sini ada jenis-jenis huruf, ya sudah mulai berkembang. Jenis hurufnya ada huruf berkait yaitu Roman atau serif, huruf tak berkait sans serif, huruf tulis atau Latin ini script, kemudian monoscape, dekoratif. Biasanya kalau di font itu kan ada monotype cursiva, kemudian Times New Roman. Dan di sini, nah ini contohnya waktu zaman dahulu ya, tipografi. Di sini ada Roman square capital, contohnya seperti ini. Kemudian ada Roman script, ya, huruf alfabetnya seperti ini. Masih belum ada Z ya, masih sampai Y. Kemudian uncial script, tulisannya sudah agak artistik ya. Sini contoh-contoh ini tadi dari tipografi. Kemudian ada lagi anatomi huruf yang Bu Titin belum sampaikan di sini. Ya, kalian bisa mempelajari di modul halaman 23 ya. Kalian lanjutkan, kalian pelajari dan pahami. Oke, sampai di sini dulu materi dari tipografi. Nanti kita lanjut di pertemuan tatap muka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.